Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang berjudul speech production. Maksudnya ialah bagaimana bunyi itu dihasilkan. Apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan bunyi? Nah, kita akan berkenalan dengan 4 istilah, yaitu respiration, phonation, articulation, dan resonance. Keempat istilah ini adalah 4 konsep yang terkait dengan produksi suara dalam vokal atau bicara manusia. Yang pertama adalah respirasi, terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Adalah proses biologis yang melibatkan pertukaran udara dalam tubuh manusia. Jadi di sini kita bicara bagaimana peran oksigen dan pelepasan karbon dioksida dalam menghasilkan bunyi. Kemudian yang kedua istilah phonation adalah proses atau mekanisme yang digunakan dalam produksi bunyi oleh manusia. Ini mengacu pada pembentukan bunyi konsonan maupun bunyi vokal. Articulation atau artikulasi merujuk pada cara kita menghasilkan bunyi dengan mengubah bentuk dan posisi organ-organ dalam sistem vokal kita, seperti misalkan lidah, bibir, langit-langit, dan sebagainya. Nah, organ-organ ini menghasilkan bunyi-bunyi konsonan dan bunyi vokal yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah resonansi. Hal ini berkaitan dengan penguatan dan penyebaran suara yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Resonansi yang tepat dapat memperkuat dan memperindah suara. Sementara resonansi yang tidak tepat dapat menghasilkan suara yang teredam atau tidak jelas. Apa saja yang kita butuhkan dalam menghasilkan bunyi? Ada 2 hal yang kita butuhkan. Yang pertama yang disebut dengan power atau energy source, yaitu sumber energi. Kemudian yang kedua adalah vibrating element atau elemen getar. Nah, kalau kita bicara tentang energy source, maka yang dibicarakan adalah air atau udara. Udara yang mengalir dari paru-paru kita, kemudian melalui pita suara sehingga menghasilkan getaran ketika kita mengucapkan bunyi konsonan. Dan vibrating element itu yang dimaksud adalah vocal cords atau yang di dalamnya ada pita suara. Kita tidak akan mendiskusikan secara detail tentang respiratory passage, karena sesungguhnya ini adalah tentang alat-alat pernapasan kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita bernafas, kita membutuhkan udara. Dan udara itu berasal dari paru-paru kita, kemudian keluar melalui alat artikulasi kita, yaitu mulut atau hidung. Kata phonation atau konsep phonation ini perlu kita bahas karena memang di sini yang dibicarakan adalah phonation itu terjadi di larynx, di mana vocal cords atau pita suara itu berada, yaitu di larynx. Nah, larynx ini disebut juga atau dikenal juga dengan istilah voice box. Kalau di laki-laki itu adanya di Adam apple. Sementara wanita itu adanya di bagian leher kita yang ada pangkal leher kita yang seperti lubang. Nah, itu di situ tempatnya larynx atau voice box itu. Anatomi dari larynx itu bisa kalian lihat pada slide sebelumnya, tetapi saya tidak akan membahas secara detail tentang itu. Kita pindah langsung kepada vocal cords, karena di dalam vocal cords ini ada yang disebut dengan larynx. Nah, vocal cords ini sendiri juga dikenal dengan istilah vocal folds.
Di sini tempatnya pita suara, ya. Nah, kalau kalian lihat gambar bulatan 3 ini adalah bentuk pita suara ketika dia tertutup penuh, terbuka setengah, dan terbuka lebar pada bagian gambar yang paling bawah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menghasilkan bunyi, maka posisi pita suara akan terbagi 3 seperti ini, tergantung bunyi apa yang kita hasilkan. Ada beberapa alat artikulasi yang kita gunakan untuk menghasilkan bunyi. Ada yang dikenal dengan istilah tongue atau alat artikulasi kita yang diterjemahkan sebagai lidah yang paling aktif, kemudian lips, teeth, alveolar ridge, hard palate, soft palate, dan uvula. Nah, kita gunakan semua alat artikulasi kita ini untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang bervariasi. Kita juga menggunakan alat artikulasi kita untuk menghasilkan phonemes. Kalau kita bicara phonemes, maka yang saya maksud adalah apakah kita menghasilkan bunyi vowel atau bunyi konsonan. Ada 5 huruf vowel atau vokal yang dikenal dalam bahasa Inggris, yaitu A, E, I, O, U. Ini adalah hurufnya kalau kita bicara huruf. Tetapi kalau kita berbicara bunyi, maka dalam bahasa Inggris ada 12 bunyi vowel yang berbeda-beda. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana mengartikulasikan bunyi vowel, maka ada 4 istilah yang harus kita pelajari. Karena bunyi vowel itu dibedakan berdasarkan keempat istilah ini. Yang pertama adalah the point of constriction, di mana bunyi itu dihasilkan. Kemudian the degree of constriction, seperti apa bunyi itu dihasilkan. Apakah dengan adanya penyempitan pada pita suara, ataukah udara mengalir bebas dari paru-paru kita melalui pita suara. Kemudian yang ketiga, the degree of lip rounding. Seberapa bulat bibir kita ketika menghasilkan bunyi vowel tersebut. Dan yang terakhir, the degree of muscle tension. Apakah ada ketegangan otot ketika kita menghasilkan bunyi-bunyi vowel tersebut. Hal ini kita butuhkan karena vowel dalam bahasa Inggris kita kenal ada yang disebut sebagai yang dikenal dengan istilah vowel yang panjang, ada pula yang pendek. Nah, nanti kita akan sampai penjelasannya ke bagian yang itu. Konsonan dalam bahasa Inggris diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama ialah place of articulation, di mana di alat artikulasi mana konsonan itu dihasilkan. Alat artikulasi mana yang bergerak ketika kita mengucapkan bunyi konsonan tersebut. Yang kedua ialah manner of articulation, bagaimana bunyi itu dihasilkan. Yang ketiga, degree of voicing atau state of glottis. Nah, ini kita bicara tentang apakah terjadi getaran ketika kita mengucapkan konsonan tersebut atau tidak. Nah, ini bergantung pada aliran udara yang mengalir melalui pita suara kita. Berdasarkan place of articulation atau berdasarkan tempat bunyi itu dihasilkan, maka dihasilkan beberapa klasifikasi konsonan, yakni ada 9 klasifikasi yang disebut dengan bilabial, labiodental, dental, alveolar, alveopalatal, palatal, velar, labiovelar, dan glottal. Semuanya akan dijelaskan lebih detail pada slide-slide selanjutnya. Gambar places of articulation ini atau tempat dihasilkan bunyi
ini diawali dari bagian paling depan di mulut kita yang disebut dengan bilabial. Kemudian agak ke dalam disebut dental, yakni apabila lidah menyentuh gigi. Kemudian setelah itu ada yang disebut labiodental, yakni bibir kita yang bagian bawah dengan gigi atas. Kemudian alveolar, yaitu langit-langit yang paling dekat dengan gigi atas. Selanjutnya di bagian tengah langit-langit disebut palatal. Kemudian yang bagian belakang, paling belakang disebut velar. Sedangkan bagian yang di pita suara itu disebut sebagai glottal. Nah, selain alat artikulasi di area mulut kita, ada juga yang di area hidung yang disebut dengan area nasal. Sekarang kita awali dengan bilabial. Bi artinya dua, labial artinya bibir, berarti bibir atas dan bibir bawah. Nah, ketika kedua bibir terkatup dan menghasilkan bunyi, maka bunyi yang dihasilkan itu berdasarkan place-nya akan dinamai sebagai bilabial atau bunyi-bunyi bilabial. Ada 3 bunyi bilabial, yakni bunyi P, B, dan M. P dimasukkan dalam kelompok voiceless atau diucapkan tanpa adanya atau tanpa terjadi getaran, sementara voiced untuk B dan M diucapkan dengan adanya getaran pada pita suara kita. Labiodental sounds adalah bunyi yang dihasilkan atau bunyi konsonan yang dihasilkan dengan menggunakan dua alat artikulasi kita, yakni labio, yaitu bibir bagian bawah, dan dental, gigi bagian atas, sehingga menghasilkan bunyi-bunyi seperti F dan V. Dental sounds adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara ujung lidah menyentuh gigi atas bagian depan atau dengan cara berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Ada 2 bunyi yang dihasilkan di lokasi ini, yaitu bunyi th untuk voiceless dan bunyi the untuk yang voiced. Alveolar sounds atau bunyi-bunyi alveolar adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah menyentuh area langit-langit yang paling dekat dengan gigi atas. Ada beberapa bunyi yang dihasilkan di tempat ini. Langit-langit bagian atas yang paling dekat dengan gigi atas itu disebut sebagai area alveolar ridge. Maka apabila semua bunyi yang dihasilkan di tempat ini diberi nama sebagai alveolar sounds. Ada beberapa bunyi yakni T, S, D, Z, N, L, dan R untuk bunyi-bunyi alveolar. Bunyi-bunyi alveopalatal dihasilkan dengan cara mengangkat bagian lidah kita menyentuh area yang tepat di belakang alveolar ridge. Nah, itu sebabnya tempat ini disebut palate dan bunyinya yang dihasilkan adalah gabungan antara alveolar dan palate sehingga menjadi alveopalatal. Ada 4 bunyi yang dihasilkan di tempat ini, yakni bunyi sh, ch, j, dan j. Bunyi palatal ini hampir mirip dengan bunyi alveopalatal. Hanya ada 1 bunyi palatal, yakni bunyi y. Bunyi ini dihasilkan dengan melengkungkan lidah kita ke atas sehingga menyentuh area mendekati velum. Nah, ini diberi nama dengan bunyi palatal, yaitu bunyi y. Bunyi velar adalah bunyi yang dihasilkan dengan
bagian belakang lidah kita terangkat menyentuh bagian yang lembut di langit-langit kita yang disebut dengan velum. Nah, bunyi yang dihasilkan di tempat ini adalah bunyi K, G, Ang, dan W. Nah, khusus untuk W ini ada yang mengatakan bunyinya sebagai labiovelar. Hal ini karena ketika kita mengucapkan bunyi W, bibir kita juga membentuk seperti lingkaran. Bunyi glottal atau glottal sounds adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya udara yang mengalir melalui glotis. Dan pada saat yang sama, glotis menyempit. Nah, bunyi yang dihasilkan disebut sebagai glottal sound, yaitu bunyi H. Klasifikasi konsonan berdasarkan manner of articulation berarti berbicara tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan. Kalau tadi kita bicara tentang di mana bunyi itu dihasilkan pada slide-slide sebelumnya, sekarang kita berbicara tentang cara bunyi itu dihasilkan. Ada beberapa klasifikasi, yakni ada 6 klasifikasi untuk manner of articulation. Yang pertama yang disebut dengan stops. Bunyi-bunyi yang disebut stop ini karena dihasilkan dengan cara bibir kita terkatup atau alat artikulasi kita menutup aliran udara yang keluar melalui mulut kita atau hidung kita. Kemudian yang disebut dengan affricate ini sesungguhnya ada para linguis cenderung menyatukannya dengan bunyi-bunyi stops. Kemudian fricative ini asal katanya adalah friction yang berarti gesekan. Jadi bunyi-bunyi ini dihasilkan dengan adanya gesekan pada alat artikulasi kita. Seperti bunyi F, ada gesekan udara pada bibir kita. Kemudian demikian juga dengan S dan Sh. Selanjutnya manner nasal. Nasal maksudnya ialah bunyi-bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara keluar melalui nasal cavity atau melalui hidung kita. Selanjutnya bunyi yang masuk klasifikasi glides dan liquids. Nah, ini ada 3 bunyi L, R, dan W. Serta Y, satu lagi ada Y, 4 ya. Nah, bunyi-bunyi ini dihasilkan dengan cara mulut kita terbuka setengah dan tidak terlalu menutup aliran udara yang keluar melalui alat artikulasi kita. Klasifikasi berikut untuk konsonan dikenal dengan istilah voicing. Nah, ini terbagi atas 2, yakni voiced dan voiceless. Untuk yang voiced konsonan ini dihasilkan dengan adanya getaran pada pita suara. Sementara voiceless konsonan dihasilkan tanpa adanya getaran pada pita suara. Hal ini terjadi karena pita suara terbuka lebar sehingga udara yang mengalir melalui pita suara tidak bersentuhan dengan pita suara kita dan tidak menghasilkan getaran pada pita suara kita.